Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 2320 1270. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi basis data lanjut. Lebih spesifiknya saya akan menjawab beberapa soal pada soal ujian akhir semester saya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai basis data. Nah, di sini saya menggunakan software MongoDB. Ya, ini aplikasi ini untuk mengerjakan soal-soal ini. Baik, kita lanjut saja ke soalnya. Di sini ada perintah untuk membuat database dengan nama uas underscore namamu. Di sini kita lanjut langsung saja. Kita ketikkan use uas dengan nama saya Fajar. Kita enter. Nah, kita sudah berganti ke database uas underscore Fajar. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini diperintahkan untuk membuat sebuah collection dengan nama mahasiswa. Kita buat saja dengan perintah db dot create collection dengan nama mahasiswa. Kita enter. Nah, sudah tersimpan. Kita coba cek apakah collection sudah tersimpan atau belum. Kita show collection. Kita enter. Nah, kita bisa dilihat di sini kalau collectionnya sudah tersimpan. Nah, collection ini untuk menyimpan isi data yang akan kita masukkan nantinya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini di perintah yang pertama, kita disuruh untuk memasukkan 10 data dari tabel berikut. Ada 10 data. Nah, untuk perintahnya kita menggunakan perintah insert. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, ini adalah perintahnya. Di sini kita menggunakan perintah db dot mahasiswa. Kita ketikkan nama collectionnya. Kemudian kita insertkan ke dalam collection tersebut menggunakan perintah insert many. Kenapa insert many? Karena kita akan memasukkan banyak data. Nah, di sini ada mulai dari ID, nama, jenis kelamin, umur, prodi, angkatan, dan nilai. Sesuai dengan isi tabel yang ini. Nah, di sini ada disuruh untuk memasukkan nama. Di sini nama saya, nama kamu. Kemudian untuk jenis kelaminnya disesuaikan dengan nama kita juga, dengan kita juga. Di sini sudah saya masukkan dengan nama Fajar dengan jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini sudah masuk database-nya, isi database-nya. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya. Di sini tunjukkan nomor 2, tunjukkan perintah untuk menampilkan data secara keseluruhan dari 10 data beserta juga dengan ID-nya juga. Nah, perintahnya adalah dengan cara kita ketikkan db dot nama koleksinya mahasiswa dot find. Find ini untuk mencari semua datanya. Kita enter. Nah, sudah muncul data-datanya yang sudah kita insertkan tadi. Mulai dari nama Fajar, Zafira, Marvisa, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya. Nah, berbeda dengan nomor 2, di sini kita menampilkan 10 data, cuman yang kita tampilkan hanyalah namanya dan juga ID-nya saja. Oke, caranya adalah db, sama seperti tadi, db mahasiswa, dot find. Cuman kita tambahkan di sini, di dalam sini ada Gunung Kerawal, kemudian kita masukkan nama satu. Nah, di sini Gunung Kerawal ini apa? Ini untuk mencari semua datanya. Kemudian nama.
kita tadi kan sesuai perintah kita disuruh untuk menampilkan namanya juga, nama dan juga ID. Di sini kita masukkan angka satu. Nah, angka satu ini untuk memunculkan datanya. Nah, kalau kata angka nol itu kita tidak memunculkan datanya. Kita coba enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang ditampilkan hanyalah ID dan juga nama. Nah, ini kenapa ID kok bisa muncul? Padahal kita tidak menuliskan di sini. Karena pada dasarnya secara default ID itu bernilai satu. Jadi walaupun kita tidak memasukkan ID-nya, di sini sudah otomatis muncul. Dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini nomor 4, tunjukkan perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Nah, berarti di sini kita disuruh untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai saja, yang dimana itu diurutkan secara descending. Jadi diurutkan nilainya dari terbesar ke terkecil. Nah, kita coba di sini DB perintahnya sama, nama koleksinya nama mahasiswa, dot find, sama seperti tadi, kurung-kurung awal. Nah, kita tadi kan mau munculkan namanya ya, nama, prodi, dan juga nilainya. Ketika nama satu, beri poin satu, kemudian prodi, kita kasih poin satu juga, dan juga nilai dengan poin satu. Nah, kemudian jangan lupa juga di perintahnya tadi, kita tidak disuruh untuk menampilkan ID-nya. Maka ID ini jangan diperlihatkan. Dengan cara apa? Seperti yang saya bilang tadi, untuk supaya tidak menampilkan, kita kasih poin apa angka nol. Kita kasih angka nol di sini. Nah, jadi yang ditampilkan hanyalah nama, prodi, dan juga nilai. Nah, lanjut. Di sini kita disuruh untuk mengurutkan berdasarkan nilai dari terbesar menuju terkecil. Nah, kita ditambahkan di sini sebuah perintah sort untuk mengurutkan. Kita pilih yang mau kita urutkan. Di sini kita mau mengurutkan berdasarkan nilai. Nilai kita kasih poin poin minus satu. Kenapa minus satu? Karena kita mau mengurutkan secara descending atau dari terbesar ke terkecil. Nah, kalau kita mau mengurutkan secara ascending atau dari terkecil ke terbesar, maka kita kasih poin satu di sini. Nah, karena descending kita pakai minus satu. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ditampilkan adalah nama, prodi, dan juga nilai diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ke terkecil. Di sini kita lihat mulai dari 100, 100, 90, 90, 80, 80, 70, dan 60. Jadi sesuai urutan. Oke, lanjut ke perintah berikutnya. Nomor 5, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas. Dengan yang ditampilkan adalah nama, prodi, dan juga nilainya. Nah, hampir mirip seperti tadi. Kita coba nama. Kita lihatkan perintah yang tadi. Nah, kita di perintah tadi kan disuruh untuk menampilkan 5 data. Nah, kita tidak disuruh untuk mengurutkan. Nah, di sini ada perintah namanya limit. Limit, kita disuruh untuk menampilkan 5 data. Oke, berarti di limit 5. Nah, limit ini apa? Limit ini untuk membatasi data apa saja yang mau kita tampilkan. Karena dari atas kita ambil 5 data, kita limit 5 poin. Oke, kita enter. Nah, maka yang ditampilkan hanyalah 5 data teratas. Yang dimana dari Fajar ke Agnesia. Kita lihat dari Fajar ke Agnesia, 5 data. Oke. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya.
Di sini nomor 6, tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah. Yang dimana yang ditampilkan adalah nama, prodi, dan juga nilainya. Nah, di sini kita lihat untuk nomor 6, kita disuruh untuk menampilkan data dari bawah. Kita pertama-tama kita sorting dulu. Sort berdasarkan ID-nya, ID. Karena dari bawah kita minus 1. Kemudian kita batasin sejumlah 4 data. Kita limit 4. Nah, kita enter. Nah, maka yang ditampilkan adalah data dari bawah. Mulai dari Sari ke atas ke arah Aska. Kita lihat datanya dari Sari ke Aska. Sejumlah 4 data. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 7. Oke, tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah. Nama, prodi, nilai berdasarkan urutan nilai dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini akan membingungkan kalau kita tidak memahaminya. Nah, di sini caranya adalah seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan nama, prodi, nilai seperti tadi. Kemudian kita sorting nilainya. Di sini kita lihat nomor 7 ini untuk berdasarkan urutan nilai dari terbesar ke terkecil. Nah, sama seperti tadi kita urutkan dari terbesar ke terkecil menggunakan minus 1. Nah, kemudian skip. Nah, skip ini fungsinya untuk apa? Untuk memilih nilai mana saja yang terendah, yang terbawah. Nah, kan tadi pertama-tama kita sorting dari terbesar dari atas ke bawah, dari 100 ke 60 nilai terendahnya. Kemudian kita pilih, kita skip, kita ambil data yang terbawah, dari 5 terbawah. Kita coba enter. Nah, maka yang ditampilkan adalah mulai dari Dimas 80, 70, 70, 60, 60. Nah, ini fungsinya dari skip tadi. Jadi kita mengurutkan mengurutkan nilainya dulu dari atas ke bawah. Dari nilai 100, 100, kemudian ada 90, 90. Nah, kita skip sejumlah 5 data. Kita skip. Nah, sisanya yang ada di bawah-bawah yang kita sudah sorting tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke perintah soal ke-8. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama dan angkatan berdasarkan angkatan dari A sampai Z. Atau dengan kata lain kita secara ascending. Berbeda dengan yang tadi secara descending. Nah, kita coba nomor 8 berarti seperti ini. Nah, DP mahasiswa dot find kita tampilkan nama dan angkatan saja. Nah, ID-nya tidak usah ditampilkan karena tidak diperintahkan. Kemudian kita urutkan angkatan dari terkecil ke terbesar dari A sampai Z. Maka kita bukan minus 1 tapi 1 karena secara ascending. Kita enter. Nah, kita bisa lihat urutannya dari tahun terkecil 2018, kemudian ke 2020, lanjut 2021, kemudian 2022. Oke, lanjut ke perintah ke-9. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja yang berjumlah 3 prodi. Nah, kita disuruh untuk menampilkan satu data saja, tidak nama, tidak yang lainnya. Nah, perintahnya adalah dengan dp.mahasiswa. Nah, ada namanya distinct. Distinct. Nah, kita pilih prodi.
Nah, distinct ini untuk menampilkan data ini saja, untuk menampilkan data prodinya saja. Kita enter. Nah, data yang ditampilkan berupa array, yaitu DKV, SK, dan TI. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Nomor 10. Tujukan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21. Urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar atau ascending. Oke, kita disuruh untuk menampilkan data yang umurnya kurang dari sama dengan 21. Kita lihat. Nah, kita cari datanya. Kita sorting dari umur. Kita cari umur. Nah, ini ada perintah dollar $LTE 21. Nah, LTE ini apa? LTE ini less than equal atau kurang dari sama dengan sesuai perintahnya tadi. Kemudian kita urutkan secara ascending. Di sorting umur dengan poin 1. Maka yang ditempelkan nanti adalah data yang di mana umurnya itu kurang dari 21. Bisa kita lihat dari mulai Fajar, ini umurnya 20, 20, 20, 21 karena kurang dari sama dengan. Nah, ada 20 dan 21. Baik, terus lanjut ke perintah nomor 11. Tujukan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya lebih dari sama dengan 22. Urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar sama seperti tadi. Cuman bedanya ini lebih dari sama dengan 22. Nah, kita ubah di perintah LTE-nya. Nah, di sini bukan LTE tapi GTE. GTE dari 22. Dengan sorting umur yang sama. Nah, GTE berarti greater than equal atau lebih dari sama dengan 22. Kita enter. Nah, berarti yang ditampilkan adalah yang lebih dari sama dengan 22. Di sini ada nilai apa umur 22, kemudian ada 23, ya 22 dan 23. Kita lanjut ke soal nomor 12. Tujukan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Nah, kita menampilkan data yang sama dengan eh, nama kita. Nah, di sini kita lihat nama kita tadi umurnya adalah 20. Maka kita harus menampilkan data yang sama-sama umurnya 20 juga. Kita ketikkan DP mahasiswa dot find. Kita lihatkan umur, kita pilih umur dengan umur 20. Nah, dengan perintah ini nanti yang muncul hanyalah data yang berumur 20 saja. Kita enter. Nah, bisa kita lihat ada 3 data yang umurnya sama-sama 20. Oke, lanjut ke perintah nomor 13. Tujukan 2 perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus satu data yang bernama Sari. Nah, di sini kita disuruh untuk mengedit atau mengupdate. Nah, di mana umurnya nanti dari yang umurnya 20 menjadi 25, kemudian menghapus satu data yang di mana datanya namanya Sari. Oke, kita lihat perintahnya. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Nah, di sini dp mahasiswa dot bookright. Nah, bookright ini apa? Bookright ini fungsinya nanti eh, untuk mengeksekusi lebih dari satu perintah. Nah, di sini kita kan di soal kita disuruh untuk mengedit, mengupdate, dan juga menghapus. Maka kita perlu perintah untuk menjalankan semuanya secara langsung, secara bersamaan. Nah, di sini kita ketikkan update one, karena yang diupdate hanya satu. Kita filter apa yang mau kita spesifiknya. Nah, di sini kita sesuai perintah. Di sini mengedit umurmu menjadi 25. Berarti berdasarkan nama kita, Fajar, kemudian diupdate umurnya itu menjadi 25.
Perintah selanjutnya ini disuruh untuk mendelete. Delete one. Kita pilih filter. Namanya adalah Sari. Ya, jadi yang akan kita hapus nantinya adalah data yang namanya Sari. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah data yang dimodify atau yang diedit jumlah satu dan juga ada data yang terdelete berjumlah satu. Nah, kalau kita lihat lagi datanya pakai db mahasiswa dot find saja, bisa kita lihat nama saya yang tadinya umur 20 menjadi 25. Kemudian data sari yang ada di barisan data terakhir, data ke-10 itu hilang. Bisa kita lihat di tabel sini ada sari, data ke-10, cuman di eh, datanya ini sudah hilang. Oke, lanjut ke perintah nomor 14. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi umur seperti umurmu. Nah, di sini kita disuruh untuk mengupdate beberapa data. Nah, jadi data-data yang umurnya tadi 23 itu diubah menjadi umur 25 sesuai yang umur kita tadi. Oke, caranya adalah dengan cara ini. Nah, DP mahasiswa ini kita update. Nah, jadi update update ini karena data yang akan kita ubah itu lebih dari satu. Karena yang umurnya 23 lebih dari satu, kita pilih umurnya yang umurnya 23. Kemudian kita set dari data umur ini, 23 ini menjadi umur 25. Maka kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang data yang termodify sejumlah 2. Berarti ada sejumlah 2 umur yang 23 diubah menjadi umur 25. Kalau kita lihat datanya lagi. Nah, kalau kita lihat di tabelnya, nama yang data yang berumur 23 itu ada Nizevo dan juga Dimas. Nah, kita lihat Nizevo. Nah, Nizevo umurnya menjadi 25 dan juga Dimas itu umurnya menjadi 25. Oke, lanjut ke perintah berikutnya. Perintah nomor 15. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Nah, karena kita tadi sudah mengganti umurnya menjadi 25 yang awalnya 20, maka kita harus menampilkan data-data yang umurnya sama-sama 25. Kita ketikkan saja db.mahasiswa.find. Kita cari berdasarkan umur 25. Kita enter. Nah, maka yang tertampilkan hanyalah yang umurnya 25. Nah, seperti Nizivo tadi dan juga Dimas yang umurnya sudah 25. Kemudian lanjut ke perintah selanjutnya. Nomor 16. Tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk write. Memasukkan data ke-10 dengan nama Zen, jenis kelamin laki-laki, umur 24, prodi TI, angkatan 2020 dengan nilai 100, dan juga mengupdate nilai Fitri menjadi 95. Nah, seperti perintah nomor 13 tadi, kita menggunakan perintah bulk write, di mana kita disuruh untuk menginsertkan sebuah data baru dan juga mengupdate nilai dari Fitri menjadi 95. Nah, kita lanjut saja. Oke. Nah, di sini kita menggunakan perintah bulk write. Kita memasukkan data insert one. Nah, kita pilih tipenya adalah dokumen karena kita akan memasukkan data.
Di sini ada ID, ID-nya 10 karena ini adalah nantinya kan data 10 kan. Memasukkan data ke 10. Kemudian nama Zen, jenis kelamin laki-laki, umurnya 24, protnya TI, angkatan 2020 dan juga nilainya 100. Nah, bisa kita lihat angkatan 2020 dan nilainya 100. Kemudian kita disuruh untuk mengupdate nilainya Fitri. Kita filter berdasarkan namanya Fitri, kemudian kita update nilainya. Kita set nilainya menjadi 95. Kita enter. Nah, bisa kita lihat kalau yang terpilih ada data terbaru, yaitu data ke-10. Kemudian ada data yang match dan modify 91 dan juga yaitu ada modify dari update one itu. Kalau kita lihat datanya, nah kita lihat di sini ada data terbaru, nama Zen, jenis kelamin laki-laki. Oke, tadi ada beberapa kesalahan. Nah, di sini ada tanda bawah ini. Kita enter, kita find. Nah, sini sudah ada data ke-10 dengan nama Zen, jenis kelamin laki-laki, umur 24, TI, angkatan 2020 dan nilai 100. Nah, itu tadi nomor 16. Kita lanjut ke nomor 17. Tunjukkan, tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk write. Hapus data nama Dimas dan update nilai Sari menjadi 95. Nah, berarti kita disuruh untuk menghapus, mendelete satu data dan juga mengupdate satu data. Nah, kita lihat. Nah, di sini dengan perintah book write, kita disuruh untuk mendelete satu satu data, yaitu namanya Dimas. Kemudian kita update dengan nama atas berdasarkan nama Sari. Kemudian kita update nilainya menjadi 95. Kita enter. Nah, di sini ada sedikit kejanggalan ya. Di sini kita disuruh untuk mendelete nama Dimas. Di sini sudah terdata bahwa ada data yang terdelete. Namun, di sini kita sudah memberikan perintah update one. Cuman di sini tidak ada data yang termodify atau terubah. Kenapa? Karena di perintah nomor 13, di sini kita disuruh untuk menghapus data yang bernama Sari. Nah, sedangkan di nomor 17 kita disuruh untuk mengupdate nilai Sari. Nah, walaupun kita update, datanya tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengupdate apa-apa di sini. Makanya yang terdata hanyalah perintah delete-nya saja. Karena data Sari itu tidak ditemukan. Nah, kalau kita lihat lagi datanya, kalau nama yang nama Dimas itu sudah hilang. Ya, sudah hilang. Nomor ke ID ke 8 itu sudah hilang. Oke, lanjut ke perintah nomor 18. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data di mana semua data nilai 60 diubah menjadi nilai 70. Jadi kita disuruh untuk mengupdate. Oke, nomor 18. Di sini kita ketikkan saja DP mahasiswa dot update many. Karena banyak yang kita update, maka update many. Nilai 60 kita set menjadi nilai 70. Kita enter.
Nah, di sini bisa kita lihat kalau ada dua data yang terubah. Kita lihat, find. Nah, kalau kita lihat tabelnya, data yang bernilai 60 itu ada dua, yaitu dengan nama Agni Neza dan juga Amelia. Data nomor 5 dan juga data nomor 6. Kita lihat apakah berubah. Nah, di sini data nomor 5 dari yang awalnya nilainya 60 menjadi 70. Dan juga data nomor 6 nilainya menjadi 70. Oke, lanjut ke perintah ke-19. Tunjukkan perintah untuk mereplace satu data namamu ditambahi satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Jadi kita mereplace data kita, kemudian kita menambahkan lagi dengan menambahkan keterangan, yaitu nilai terbaik. Menambahkan poin data. Oke, dengan cara seperti ini. Nah, kita, oke, di sini bukan update menu, tapi replace one. Nah, karena yang mau kita replace adalah satu data. Nah, kita nge-replace dari nama ini, kemudian kita tambahkan dengan ini ada keterangan nilai terbaik. Kita coba enter. Nah, ada satu data yang termodify. Kita lihat, kita find. Nah, maka ID pertama yang namanya Fajar, di sini ada tambahan keterangan yaitu nilai terbaik berdasarkan apa yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, itu dengan perintah replace one. Nanti kita mereplace, kemudian kita tambahkan dalam itu sebelum kita tambahkan ini ada keterangan. Kemudian kita masukkan datanya, kita nambahkan data. Dan kita lanjut ke perintah berikutnya. Nomor 20, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data prodi TI urut berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Ya, urut berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Oke, kita lanjut. Nah, tadi untuk mengurutkan eh, untuk menampilkan prodi dari berdasarkan nilai dari besar ke kecil dari secara descending, menampilkan semua data prodi TI. Nah, di sini kita menggunakan update menu. Oh, salah, ini bukan update menu tapi menggunakan file. Nah, karena kita ingin menampilkan datanya. Tapi masih suatu file, kita tampilkan prodi TI, semua data yang prodinya TI, kemudian kita urutkan berdasarkan nilainya secara descending. Kita enter. Nah, maka yang ditampilkan adalah data-data yang prodinya TI, kemudian kita urutkan nilainya dari yang tertinggi ke terendah. Di sini ada ID pertama dengan nilai 100, nilainya juga 100, kemudian 90, dan 70. Nah, bisa kita lihat juga di tabel. Di tabel di sini, yang prodi DI ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, karena Dimas tadi ini sudah dihapus, maka yang ditampilkan hanyalah 3.
Nah, tiga dan juga ada tambahan lagi ada data ke-10 yaitu Zen yang prodinya TI juga. Baik, sepertinya itu sudah akhir dari soalnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya dari eh, beberapa soal ini. Mungkin itu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.